Oke, untuk tahapan selanjutnya ya, di sini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya melakukan ya tahapannya melakukan uji normalitas secara statistik. Oke, caranya tahapan yang perlu dilakukan tadi di awal sudah saya share tentang tahapannya, tapi masih ini kayak berang banget ya kontekstual atau teori. Sekarang kita mulai prakteknya. Kita mulai share screen dulu. Jadi kita punya data ya. Kita punya data salah satunya yang kita punya adalah ini ya, di Microsoft Word. Nah, di Microsoft Word ini datanya sudah saya kasih isinya tabulasi data karakteristik responden, ada jenis kelamin, ada usia, ada pekerjaan, ada penghasilan, lama hemodialisis, lama CKD, dan seterusnya ya. Ini sudah ada semuanya. Ini jumlah respondennya ada 50 ya. Ada 50. Nah, caranya bagaimana? Ini sudah dikategorikan sesuai dengan rentang kategorinya, keterangannya di bawah. Ini kita bisa copy. Sebelum yang ini apa lanjutannya ya, sebelum lanjutannya yang perlu saya jelaskan, ini datanya tidak hanya ini aja, ada data-data yang lain. Cuma nanti yang akan kita lakukan uji distribusi data itu data yang awal-awal ini aja. Jenis kelamin, usia, pekerjaan, penghasilan, ini nanti kita lakukan uji. Yang perlu diketahui, jenis kelamin, usia, pekerjaan, misalkan tiga variabel ini nanti akan kita masukkan dulu ke dalam SPSS ya. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam SPSS, nanti baru data yang ada di sini, variabelnya mulai dari 1 sampai 50 responden, kita copy semua ya. Kita copy dan nanti kita masukkan ke variabel view. Oke ya, caranya gimana? Kayaknya kalau sudah pernah melakukan uji kalau sudah pernah melakukan latihan memasukkan data ke dalam SPSS, nanti kayaknya tidak akan bingung. Makanya mata kuliah ini atau latihan ini harus dilakukan setelah kalian latihan bagaimana memasukkan data ke dalam SPSS. Oke, saya stop share dulu. Kemudian kita kembali ke yang data ini, data SPSS-nya. Nah, ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita full screen dulu ya. Jadi tampilannya nanti untuk yang SPSS ketika data sudah dimasukkan ya, masukannya kan melalui variable view seperti ini. Yang ini usia, jenis kelamin, kerja ya, ini diisi sesuai dengan ini values-nya juga diisi. Ini keterangannya kan sudah nggak usah saya bahas di sini panjang lebar ya, karena kan sudah dilakukan latihan kan sebelumnya sama fasilitator yang lain. Jadi saya fokus aja bagaimana caranya kalian memasukkan data tadi. Data yang sudah ada di dalam file data biostatistik ini ya, yang di file yang tadi di Microsoft Word tadi itu di-copy data 1 sampai 50, baru kemudian setelah di-copy data tersebut dimasukkan ke yang data view. Di data view ini dimasukkan mulai langsung aja setelah di-copy di paste ya, di-copy di paste. Nanti otomatis dia akan masuk sampai ini 50 ya. Oke, setelah data ini ada, kita tinggal melakukan analisis. Gimana caranya untuk analisis uji normalitas? Yang pertama adalah analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih apa? Kita pilih yang explore. Ya, explore ya. Nah, kemudian yang kita masukkan itu bisa yang dependent list jenis kelamin, misalnya jenis kelamin kita masukkan dependent list. Ini untuk melakukan uji statistik, uji normalitas untuk yang jenis kelamin. Kita klik yang bot ini ya, bot ini display bot ini kita klik. Kemudian yang statistik ini biarkan saja, jangan sampai kita kita klik, nggak usah diklik nggak apa-apa. Kemudian continue ya, jadi biarkan default yang statistik ini. Kemudian yang plot ini juga
ini kita bisa klik yang faktor levels together, kemudian stem and leaf, histogramnya juga. Dan jangan lupa yang normality plot with test ini juga diklik ya. Baru kemudian kita lakukan continue. Baru kemudian kita tahapannya oke ya. Nah, setelah oke, langsung aja ini nanti kita akan lihat hasilnya tuh sudah muncul ya satu-satu. Nah ini adalah hasilnya, coba tuh tes normality-nya sudah ada, sudah muncul semua. Ini untuk yang tes normality apa tadi jenis kelamin ya, jenis kelamin sudah muncul semua kan ya. Nih, kalau di sini banyak ini nanti detailnya banyak apa saja itu kita nanti akan latihan baca. Kita baca dulu yang ini. Jadi kita fokus baca untuk yang tes normality hasil analisis statistik ini yang test of normality, ada Kolmogorov-Smirnov, ada yang Sapiro-Wheel. Ini ada dua muncul semua. Cuma karena kita respondennya 50 ke atas, yang kita baca adalah yang ini Kolmogorov-Smirnov. Berapa signifikansinya? Signifikansinya adalah kurang dari 0,000 kurang dari 0,05 ya, yaitu 0,000. Berarti distribusi datanya berapa ini? Distribusinya adalah kurang dari 0,05. Artinya distribusinya normal enggak? Kalau sesuai dengan teori distribusi datanya tidak normal karena dia dikatakan normal, dia harusnya signifikansinya lebih dari 0,05. Karena cara bacanya beda dengan uji statistik. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Kita coba lagi untuk yang uji yang lain. Oke, tidak usah disimpan. Oke, kita sekarang melakukan analyze untuk yang jenis kelamin. Oh, yang jenis kelamin tadi udah ya. Sekarang yang usia. Analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita explore, kemudian yang usia ya. Ini jenis kelamin kita keluarkan karena jenis kelamin udah. Sekarang yang usia. Usia kita masukkan ke dependent list. Kemudian ini statistik tadi dibiarkan aja ya. Kemudian plotnya ini yang dibuka. Faktor levels together, stem and leaf, histogramnya diklik. Kemudian normality with plot with test ini juga diklik. Continue ya. Ini yang bot juga diklik. Optionnya nggak usah disentuh ya, karena dibiarkan seperti default. Baru kemudian kita oke. Ini untuk yang usia, kita lihat untuk yang usia hasilnya kayak gimana. Coba kita lihat sebentar hasilnya kayak gimana. Nah, kalau yang usia ini ya, hasilnya distribusinya adalah signifikansinya adalah kalau Kolmogorov-Smirnov ya yang kita baca 0,01. 0,01 ini berarti kurang dari 0,05. Berarti apa? Dia menunjukkan bahwasannya distribusi datanya tidak normal. Karena dikatakan normal, dia harusnya lebih dari 0,05. Ini jelas ada nih data pencilan atau data yang ekstrim. Nanti kita lihat ya. Coba nanti kita lihat data pencilannya yang mana. Kalau dari sini sih kita bisa lihat ini ada usia yang terlalu ke bawah ya. Berarti ini adalah data ekstrim atau data pencilan. Kemudian kita lihat lagi untuk uji, ini kan tadi yang usia, kita akan lihat yang lain. Coba ini kita close aja. No ya, nggak usah disimpan. Yang pekerjaan. Oke, kita analisis yang pekerjaan, caranya analyze, deskriptif statistik, kemudian kita explore. Nah, yang usia kita keluarkan, kemudian yang pekerjaan kita masukkan. Oke, kita yang statistik ini dibiarkan aja ya, deskriptif. Kemudian plot ini kita klik, kita ambil yang ini ya, faktor levels together, stem and leaf, histogram, sama yang ini ya, normality plot with test kita klik, kemudian kita klik continue, ini plotnya sudah, baru kemudian kita oke lagi. Nah, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau di sini kita lihat hasilnya ya, ini signifikansinya sama 0,000, berarti ini menunjukkan bahwasannya hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov
P-nya kurang dari 0,05. Berarti distribusi datanya tidak normal. Dia dikatakan normal harusnya lebih dari 0,05. Ini pasti ada ini nanti pencilan. Oh, kan ini tidak sama kan ya. Ini tidak runut di sini. Ini namanya datanya tidak normal kalau menggunakan indikator pekerjaan. Tuh. Ya. Oke. Itu plotnya. Ini plotnya dan seterusnya ya. Karena ada yang mencolot ini datanya yang mencolot yang ada di sini. Oke, ini kapan ini nanti kalian silakan melakukan latihan ya. Untuk apa? Untuk variabel yang mana? Karena di sini kan contohnya baru 3 variabel tuh. Nanti silakan variabel-variabel yang lain dibuat. Jadi tidak hanya 3 variabel ini, tapi nanti ada beberapa variabel lain yang kalian bisa buat sesuai dengan data yang ada, yang sudah saya kasih di Word tadi, beberapa file. Silahkan dibuat ya. Sebentar, ini saya stop share dulu ya. Jadi mana aja data yang dibuat, yaitu yang dibuat itu yang variabel yang data biostatistik tadi ya di Microsoft Word, ada jenis kelamin, usia, pekerjaan tadi kan sudah dimasukkan ke dalam SPSS, tapi yang penghasilan, lama HD dan CKD serta riwayat penyakit itu belum kan, sehingga ini harus dimasukkan semuanya dulu. Nanti kalian lihat apakah uji satu-satu distribusinya normal enggak, mana yang normal dan mana yang enggak ya. Silakan dicoba, baru kemudian setelah dicoba kita akan latih pada saat pertemuan langsung live dengan saya, nanti kita akan tanya jawab bagaimana, mana yang perlu didiskusikan ya, apa hal-hal yang perlu ditanyakan, kita akan live bareng-bareng. Oke, seperti itu ya. Oke, saya kira itu dulu tahapannya. Sudah saya jelaskan cukup lengkap. Cara membaca singkatnya juga sudah saya jelaskan. Tapi nanti kalau perlu diskusi lebih lanjut, kita akan live pada pertemuan berikutnya. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan mencoba ya. Selamat mencoba. Karena kalau nggak mencoba nanti kalian tidak akan bisa tahu diskusinya kayak gimana ya. Bingung, nggak tahu yang mana yang masih bingung tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.